Atlas ini benar-benar ditutup sama mereka ya, dia nggak mau. Mereka ini menghindari perang 5 yang coba dilakukan nanti oleh Indonesia mungkin. Tapi yang bikin gue penasaran nih, Cel bakal ngambil apa? Beatrix ya kah? Atau Bruno dimunculin? Sempet pakai Popol juga di waktu itu. Popol ya. Iya, PT Bongkar Turret. Apa aja sih sebenarnya kalau misalkan Iya sih. hero di tangan yang tepat ya bakal tetap jadi OP-OP juga. Tapi ternyata carry Ya, melihat keras. adanya 3 hero frontline yang cukup tebal. Carry menjadi pilihan yang cukup bijak untuk bisa nge-meltdown. Tapi Kagura dan Moskov yang sudah diamankan untuk Kamboja. Kagura lumayan safety dan ultimate-nya juga nggak bagus buat di copy sama Valentina. Jadi untuk matchup di mid-nya lumayan enak. Tadi gue sempat berpikir ke arah Pars ya. Tapi mungkin karena udah ada Yuzong juga kali ya. Jadi dia daripada dikejar-kejar. Untuk last pick-nya nih. Romernya mau pick off ada Kaja. Kalau mau main area of effect masih ada Lolita juga. Atau bombing sitar sekalian buat nge-cancel dash ability dari mereka. Masih ada juga Masih open. chance-nya ya. Ya, masih ada kemungkinannya aja. Atau ya kalau memang mau tank-tank yang bisa ngebadanin di depan, dia bisa pakai kayak macam Chow. Ini buat pick off Yap. atau grok-grok juga. Tapi ternyata Grok grok open. yang langsung diamankan untuk Valanir sebagai roamer kita. Dan ini dia dari draft ban and pick yang sudah kita lihat di match yang pertama. Pertemuan antara Indonesia melawan sang tuan rumah Kamboja. Wow. Dengan 10 hero sudah muncul, teman-teman juga udah melihat apa aja hero-nya nih. Dan kalian bisa langsung spam dulu ya untuk dukungan Indonesia dengan hashtagnya Tim Indonesia, di mana timnya I-nya tuh diganti angka 1 dan juga hashtag kedua kita ada Indonesia Emas. Kalian boleh langsung spam di kolom komentar. Talent prediction tidak usah ditanya. Indonesia Ini untuk kedua caster. kebangetan banget kalau tiba-tiba Lim Kochel ada bendera Kamboja di sebelahnya. Oh ya. itu orang di belakang sana yang ngetik saya samperin Bu kalau Tapi gitu. Indo Pride harus kita gaungkan juga teman-teman. Begitu luar biasa ya persiapan mereka yang sekarang mereka akan langsung membuktikan atas latihan mereka, kerja keras mereka di match pertama hari ini. Ingat ya teman-teman, ini pasti udah yang terbaik lah yang mereka persiapkan untuk kita, untuk Indonesia, untuk semuanya. Jadi apapun hasilnya, yang gue pengen di sini tetap didukung lah. Lupain dulu semuanya, jersey dan lain-lainnya. Bersatu demi bendera Indonesia. Yap, woi game mainnya chill banget ya. Valanir Santai biasanya, banget ya? Iya biasanya kan modenya angkat kaki, ini silang kaki, tangannya nada di tangan situ. Oh karena dia lagi Posisi away, PW. posisi away, posisi PW-nya away. gitu ya. Mungkin Tapi kalau posisi home beda. betul banget, tapi ini dia match pertama kita. Indonesia versus Kamboja yang langsung aja kita saksikan bersama-sama di SEA Games ke-32. Oke. Di awal mungkin Martis masih bisa unggul ya dari farming speednya. Kita tuh pasifnya tuh mendukung banget buat dia ngambil jungle. Sementara kalau untuk Fredrin mungkin dia agak sedikit aja tapi nggak kalah jauh-jauh banget. Karena dia punya damage yang lumayan oke dan kita makan melihat Little Wanderer diambil sama Indonesia. Iya, dan sejauh ini masih nggak ada perbedaan yang cukup timpang ya. Mereka masih coba untuk bermain safe aja. Belum ada agresivitas yang begitu berarti, tapi kita bisa lihat gimana zoning out yang dilakukan oleh Valanir. Mencari informasi dan bahkan memberikan pressure yang dihadapkan oleh Kufranya sendiri, yaitu Toho Chanta, yang dimana nggak bisa terlalu maju akhirnya. Membuat rotasi dari Kufranya juga jadi terhambat. Kan biasanya dia langsung rotate ke atas. Nah lihat dengan dilihat kayak gini sama Valanir, di mirroring, di screening gini, ini benar-benar mengganggu banget posisi dari Kufranya. Ya, dan itu yang udah terjadi ya, yang memang sudah dilakukan pula, memaksa ruang gerak dari Kufranya sendiri agak lebih sempit. Tapi memang dari segi laning mereka masih coba untuk sama-sama bermain aman. Gak ada yang terlalu greedy juga, gak ada yang terlalu memaksa. Mereka cari gold sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, sehingga dari segi XP dan juga gold yang sudah kita lihat, ya susul-susulan aja. Mungkin nanti di Turtle kali ya, Turtle pertama yang bakal menjadi ini fight dia. lumayan besar. Karena udah pada level 4 nih kebetulan di XP Lane. Ya, begitupun dengan adanya Glue ya di sana yang sudah mendapatkan ultimate-nya. Tapi Vival yang sudah menjadi sosok terdepan mencari informasi terlebih dahulu dan akankah dikontes, tapi karena di sana udah mulai disetup terlebih dahulu, ditarik ke arah sebelah kiri dengan ada Watcher, tapi ternyata sebuah retribution on point di mana Martis dari Kamboja yang berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi di sisi lain peperangan gak berhenti sampai situ karena ada Fumi Eko yang langsung jump in ke arah backline-nya, tapi nampaknya teman-teman dari Kamboja masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan tanpa adanya kompensasi. Tapi satu flicker Glue masih bisa bertahan. Wow, fight yang cukup panjang memang.
Dimulai dengan inisiasi dari Black Dragon formnya Fumi Eko. Ada Petrify juga tadi yang langsung menyambut. Namun sayangnya damage-nya masih kurang. Mungkin butuh beberapa item lagi atau level paling nggak untuk Chini agar bisa untuk nge-burst down satu. Karena kalau dilihat dari hero-nya, memang hero-hero dari Indonesia ini kurang punya damage di awal. Mengandalkan Chini dan juga nantinya Chell. Tapi kalau di late game, ya kita tahu lah ya Kari sekuat apa Kari ketika udah masuk late game. Yap. Dan masih butuh waktu ya, dan scaling juga ya yang kita tahu dari Kari sendiri. Butuh banget item yang benar-benar item dependent. Tapi sekarang Chini sudah mengcopy ke arah satu buah decimation yang nantinya akan impactful di dalam satu buah team fight. Tapi sejauh ini setelah turtle yang pertama tadi berhasil diamankan oleh teman-teman dari Kamboja, belum ada team fight lanjutan lagi. Iya, sebenarnya serba salah tau. Dia mau ngambil siapa? Coba ultimate mana yang paling enak diambil? Menurut gue mungkin Kufra atau Martis yang gak ada lagi. Karena kalau dia ngambil split, ya dapat Dragon tapi gak keras. Kagura juga gak ngapa-ngapain ya. Wah, Kagura malah jelek banget. Wait, tunggu dulu. Oh, terdengar teriakan ya di venue kayaknya. Sampai sini ya ternyata. Iya, yang begitu ramai. Seru sih memang ya. Tapi nampaknya mereka bermain cukup pasif untuk kali ini. Mereka benar-benar menunggu momentum terlebih dahulu. Clearing dulu, landing dulu. Ya, rotasi mungkin yang bakal menjadi poros utama dari Indonesia. Apalagi clear cepet. Valanir bersama dengan Chini. Ya sekali spam skill aja tuh tengahnya udah bersih gitu kan. Mereka bisa langsung jalan dan bahkan kalau kita lihat Glue-nya juga udah join. Mereka mau main agresif juga dari Kamboja. Yap. Walaupun sebenarnya ruang gerak dari Kufranya ini udah ditahan banget ya. Dia nggak bisa terlalu maju. Bahkan ada Terrence Revenge yang udah mulai dibuka. Tapi nampaknya masih belum terkonek ke arah siapapun. Di sana masih belum ada target optimal yang dituju. Dan peperangan akan segera terjadi di turtle kedua. Ya menarik. Di turtle kedua harusnya ya. Memang dari Indonesia yang megang turtle seperti ini bisa menjadi satu keunggulan. Yes, dan bahkan Terrence Revenge yang terkonek begitu pun ada Watchart bakal coba langsung aja diacak-acak lini belakangnya dan Vival berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua walaupun Fumi Eko harus ter-takedown. First blood terjadi di tangan dari Kamboja tapi nampaknya gak berhenti sampai situ karena Valanir yang harus juga ditumbangkan. Tapi Vival bertahan sendirian melawan 3 player dari Kamboja. Masih bisa mundur dan ternyata purple buff yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari Kamboja. Oh no, turtle dengan bayaran yang cukup mahal sebenarnya. Kali ini goldnya lagi dipegang oleh Kamboja. Nggak bisa di-compare dengan bagus sebenarnya. Turtle ditukar dengan 1 nyawa, 2 bahkan 2 nyawa. Purple buff-nya juga keambil. Dan sekarang tergantung nih gimana cara memaksimalkan turtle buff yang diambil sama Indonesia. Kita akan melihat dari tayangan ulang di mana memang inisiasi yang cukup bagus tadi dibuka oleh Fumi Eko. Namun siap untuk di-counter oleh Kufranya. Kufranya udah ada di posisi yang pas. Dia langsung ngebuka turn range-nya, dapetin target yang tepat, follow up damage-nya juga ada di sana. Langsung bisa nge-burst 1 dan yang tumbang adalah Fumi Eko. Walaupun sempat untuk ngebuka Black Dragon Form tadi ya. Tapi ya cuma nambah nyawa dikit doang sebenarnya. Oh, tapi setidaknya masih ada kompensasi loh. Ya. Masih ada objektivitas yang bisa dikantongin yaitu Chell yang sudah berhasil untuk mendapatkan platingan. Plus juga outer turret di arah top lane. Karena sebenarnya dari tadi team fight-nya rame tapi belum ada Chell loh. Ya, untuk di awal mungkin Kari memang difokusin untuk farming dulu ya. Ya. 2 item mungkin, 2 atau 3 item bakal efektif. 3 sih sebenarnya paling enaknya, tapi 2 sebenarnya udah boleh dibawa perang juga. Attack speed 1 pack ya? Yap, attack speed. Demon Hunter Sword, Golden Staff. Betul, itu udah jos banget lah damage-nya pokoknya. Tapi ya kalau memang terpaksa banget, 2 item mau dijadiin follow up damage itu udah bisa. Karena jujur Indonesia kekurangan damage banget di awal. Valentina doang satu-satunya yang punya damage. Yap, di saat team fight kayak tadi ya, mereka lack of damage juga. Melihat dari Kamboja mereka sustain banget. Mereka kuat banget, apalagi kita tahu Glue. Tapi nampaknya di arah top lane sudah ada satu mirroring yang dilakukan di mana outer turret juga berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Kamboja. Bakal ditukar sepertinya, turtle dan turret yang ada di bottom lane. Dapetin 1 kill bakal menjadi bonus, wall charge keluar, terkena efek Terrify dan easy kill. Gak ada backup sama sekali, ditukar sama turtle. Yap, tapi outer turret di arah bottom hancur, nampaknya akan coba memaksa. Outer turret di arah tengah, Black Dragon Form mencoba untuk langsung mengusir mundur pergerakan dari teman-teman dari Kamboja. Tapi lihat fokusnya menuju ke outer turret di arah middle. Dipaksa untuk mundur lagi dengan Dragon Tail yang connect. Tapi nampaknya Kagura di sana berhasil di take down. Begitupun dengan adanya 1 nyawa lanjutannya itu Vival mendapatkan double kill. 3 player menghilang dari Kamboja. Dan inilah momen Indonesia bisa langsung menginvasi ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh Kamboja. Wow, menarik sekali dengan fight yang cukup baik seperti dari Indonesia. Lagi-lagi semua diawali dengan Black Dragon Form dari Fumi Eko. Yang bakal menjadi inisiator pertamanya. Ketika Fumi Eko udah ngebuka Black Dragon Form, posisi langsung berantakan.
memang gue akuin Moskovnya tadi dia fokus banget sama objektif. Tapi akhirnya dia jadi ketinggalan pulang. Ketinggalan pulang dan teman-temannya akhirnya nggak bisa jalan searah sama mereka. Dan ya itu tadi 3 kill yang didapatkan oleh Indonesia secara instan. Ditambah bukan hanya 3 kill, sekarang Indonesia lagi melakukan invasi ke jungle dari Kamboja. Targetingnya bagus banget ya. Betul. Gimana cara tadi ngejar-ngejar ke arah Moskov yang bisa langsung ke takedown juga. Dan apalagi mereka tadi kan cukup rapet ya untuk maksa outer middle turret ya. Dan di saat ada Petrify, Furious Dive, Dragon Tail yang connect. Betul. Ya udah mereka langsung porak-poranda setupnya. Dan agak cukup memaksa sih kalau menurut aku. Iya tadi mereka mungkin ngelihat chance, oh oke, teman-teman dari Indonesia lagi pada di bawah nih. Ya berarti teman-teman di Kamboja langsung mau ambil objektif tengah kan. Poros utama dari map Mobile Legend. Tapi ya sebenarnya kalau memang dia dapetin tadi dan korban satu lah siapapun lah. Itu menurut gue masih untung. Selama nggak dituker sama turretnya dia juga. Tapi keren sih Fumiyako. Sigap langsung ya dari selalu depan inisiasi. Inner turret dia langsung buka naga, buka Black Dragon Form, ngusir mundur dan akhirnya di follow up juga oleh teman-temannya. Betul. Sebenarnya kalau untuk Yuzong sendiri memang di posisi defense enak dia. Jadi dia ngebuka Black Dragon Form, musuh itu langsung kocak-kacir kan. Yang susah kalau di offense. Nah di offense-nya mungkin nanti ditutup sama Valanir ya. Dia kan ada Grok juga. Jadi inisiator utamanya pindah ke Valanir. Sebatas buka wall charge sebenarnya. Wall charge, baru naga. Atau naganya nanti bakal coba untuk misahin team fight. Betul. Ngejar lini Zoning belakangnya. Yang udah pasti nantinya bakal impactful di late game yaitu Moskov. Ya Moskov. Sebenarnya Kagura juga dikejar naga masih kabur sih. Walaupun bisa imun ya. Ya walaupun bisa lompat-lompat. Tapi nyatanya ya bakal misah-misah gak sih. Jadi ntar takutnya emang butuh damage dari Kagura. Kaguranya jaga posisi. Ya akhirnya damage-nya nggak sampai gitu kan. Itu yang bikin rugi nantinya. Dan harap bersabar teman-teman, ada troubleshooting yang terjadi untuk para player dari Kamboja. Kita akan menunggu, udah ada waktunya juga di atas teman-teman ya. Jadi harap bersabar, pakai hashtagnya lagi boleh dong. Tim Boleh Indonesia dong. dan Indonesia Emas. Mereka aja bangga banget loh pakai jersey timnas. Oh iya tadi dong. tim entrance bawa bendera kita. Masa kalian kalah sih sama mereka yang benar-benar berjuang loh untuk mengharumkan nama bangsa. Betul lah, dukungan dari kalian tuh benar-benar berdampak. Betul, kalian buat tuh semua bahkan. cuman tinggal maksudnya dukung aja ya, menghindari dulu nih toksik-toksik atau kata-kata yang negatif gitu loh. Ke Instagram juga bisa tag aja player-player ladies kita tuh baik-baik tau. Betul, mereka tuh ramah-ramah banget pastinya ya. Dan melihat tadi ya sebelum ada technical pause yang terjadi, satu momen yang akhirnya membuat Indonesia menemukan turning back point-nya. Counter initiate sebetulnya kan? Yap, counter initiate yang dilakukan. Dengan tadi terakhir kita lihat ada purple buff yang terinvade ya. Ya, setelah turtle tadi. Setelah turtle tadi. Ya. Betul. Dia ngambil sebenarnya pertukaran turretnya juga gue melihat lumayan oke karena Indonesia selalu mendapatkan hasil walaupun kadang hasilnya memang nggak setara nih kayak tadi dia dapat Indonesia dapat turtle bayarannya buff dan kembali ke dalam lane of down kali ini sudah pada spawn mungkin sebentar lagi akan defense ke arah mid. Yap, dan tapi dengan adanya 3 player yang hilang dari Kamboja, mereka nggak cukup untuk bisa mendefense outer middle turret yang akhirnya berhasil dihancurkan di tangan dari timnas Indonesia. Begitupun udah nggak ada outer turret ya dari sisi lane manapun. Ini enak nih, tengahnya udah kebuka dan di dive top lane-nya. Yap, dan bahkan di sana ada sebuah watcher yang digunakan juga, tapi Chell memberikan damage tapi masih belum sampai ke arah dari own yang dituju. Masih bisa mundur, masih bisa survive dan mereka memilih untuk reset. Dan lihat, goldnya langsung nge-swing. Iya, satu pasif lagi tadi bisa ditumbangin sama Kari. Tapi terlalu beresiko juga kalau memang mau ngedive. Walaupun masih ada flicker. Pertukaran menurut gua nggak setara. Kehilangan flicker dari marksman yang bahaya banget buat posisi dia nanti. Dan top lane ternyata yang memang dituju oleh teman-teman dari Indonesia. Oke, dan sini IMU ke arah dari satu buah grab-grab ya nantinya. Oke. Ya kan? Sumpah ini 5-5-nya nggak ada yang benar-benar efektif banget ketika di Sebenarnya copy. mungkin paling chance-nya Kufra ya, cuman kan dia Kufra harus lah. ngasih badannya nggak sih? Itu dia. Ya dia nyelip-nyelip bisa nyelip-nyelip pakai flicker mau nggak mau. Minimal harus ada flicker dulu ya. Nanti bisa masuk gak bisa keluar. Tapi lihat, sekarang ada Tyrant's Revenge dan Tyrant Stretch yang terkonek. Tapi terkena efek Terrifying yang membuat dari Kufranya nggak bisa langsung nge-follow up kembali apa yang sudah dilakukan. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Karena sesaat lagi bakal ada Lord yang pertama. Wow, di Lord ini bakal seru sebenarnya. Dengan adanya glue ya dari Kamboja, dia bisa untuk ngebuka vision. Dan lihat, Valanir selalu memberikan informasi untuk teman-teman Indonesia
mengetahui posisi dari romer lawan yaitu Kufra. Yap, zoning outnya sih luar biasa banget. Tapi lihat udah mulai ke meltdown lagi. Dan satu titik terakhir ternyata masih bisa bertahan untuk kedua kali dari Own. Oh, no. Tapi nampaknya ada yang tertinggal sendirian di depan sana. Memakan damage yang cukup besar dan flicker defensif. Dipaksakan untuk keluar terlebih dahulu. Martis. Tapi di sisi lain ada pergerakan yang cukup mengganggu di mana Petrify Gaming terkonek menuju ke arah seorang Martis dengan adanya satu buah grab-grab yang ternyata berguna. Berhasil untuk mendapatkan self eliminasi dan membuat Space Lord berhasil untuk diamankan. Oke. Walaupun ada trade di arah bawah. Iya, Moskovnya memilih untuk melakukan split push. Sebenarnya ada atau enggaknya Moskov di dalam Lord tadi menurut gue memang nggak akan berdampak yang gimana-gimana kecuali memang udah full item. Jadi split push menurut gue menjadi solusi yang lumayan oke untuk Kamboja sendiri. Namun Indonesia mendapatkan pertukaran yang luar biasa untung. Dia dapetin 1 kill, dia dapetin Lord. Tergantung semuanya nih tergantung dengan using Lord dari Indonesia. Kalau mereka bisa memaksimalkan Lordnya, mungkin untuk dapetin semua outer turret aja dulu deh. Semua inner turret itu udah untung. Pasti udah langsung gold swingnya tinggi banget. Karena ini belum Lord in hands juga ya. Betul. Masih ada inner turret juga. Tapi ini Cel udah mulai kerasa loh pastinya dari segi damage. Dan kalau misalkan tadi kita lihat segi team fight di area Lord. Gimana Chini dan juga Fumi Eko fokus banget untuk ganggu ke arah jungler dari Kamboja. Martesnya bener-bener diganggu dan dikejar ke belakang. Betul. Dipisahin dari kawanannya. Dan bahkan di take down untuk pertama kalinya. Dan kita bisa melihat di mana Lord yang belum ter-enhance masih belum bisa langsung nge-charge ke arah base turret yang ada. Tapi inner turret di arah mid dan topnya udah hancur. Ya, untuk Lord pertama emang udah biasa. Sekarang susah buat nembusin base turret. Karena apa? Turretnya masih punya pasif yang meledak itu nge-clear wave minion dan itu susah banget untuk dijebolin. Jadi memang target utamanya Lord belum enhance itu adalah inner turret. Selama bisa dapetin semua inner turret, keuntungannya tuh udah tinggi banget. Karena apa? Jungle itu bisa di zoning. Bisa langsung ditutupin semua pergerakan dari Kambojanya nanti dan ya pastinya untung lagi untuk Indonesia. Dan bagus banget sih gimana tadi langsung nge-cut ya wave minionnya untuk dapetin inner turret di arah bawah. Dan sekarang tim Kamboja mereka harus dipaksa bermain di dalam satu base-nya. Wow, dengan perbedaan headshot yang udah lumayan berarti sekarang ya. Udah hampir mengarah ke arah 4K. Mungkin dari kedua marksman nih, kalau kita lihat Moskov yang dari tadi melakukan split push, bisa sedikit mengejar nih. 3 item utamanya udah jadi dari Corrosion, Golden Staff, dan Demon Hunter Sword. Namun kalau kita melihat ke arah Cel, ternyata sama. Udah jadi juga nih 3 starter pack utamanya dari DHS, Golden Staff, dan Corrosionnya. Nah ini semuanya di next itemnya dulu nih. Kalau Moskov kemungkinan dia bakal ngambil ke arah mana? Wind of Nature kayaknya nggak terlalu bagus sih. Nah perbedaannya mungkin sama-sama punya attack speed ya. Dan sama-sama punya dash ability. Cuman perbedaannya, Kari nggak bisa di WON. Ya, Kari true damage dari Yes. pasifnya. Mungkin kalau memang dia dikejar naga terus masih oke lah pakai WON. Atau dia langsung ke Husklaw. Itu menjadi pilihan yang oke juga sebenarnya buat Moskov. Sebenarnya kalau untuk Karinya mungkin lah satu respect boleh lah kali ya. Entah itu ke arah Rose Gold mungkin. Atau itu ke arah si Halberd. Atau ya WON juga boleh gitu kan untuk 1v1 situation sama Moskov ya nanti. Yes. Dan kita akan melihat ya gimana player gold yang memang langsung dihuni oleh Cel ya di sana. Ya, udah dengan jadi bos banyaknya garam dia. objektivitas, dia dapetin turret, terus juga dia dapetin, bahkan belum dapetin kill sih sebenarnya. Cuman gimana caranya untuk farming turret-turret yang udah dirontokin, membuat goldnya sekarang makin nge-swing lagi untuk sisi dari tim Indonesia. Dan Lord yang ter-enhance sekarang sudah muncul. Harus dibuka. Wah dibuka ini Valanir bagus banget sih. Dia bakal cari siapapun yang mencurigakan ya. Dan bahkan di lini paling depan udah mulai terjadi ada peperangan di mana Kufranya berhasil untuk ditumbangkan untuk pertama kalinya di mana Fumi Eko langsung jump ke arah backline mengacak-acak rotasi yang sudah dilakukan oleh Kamboja. Flicker digunakan untuk mundur terlebih dahulu dan membiarkan Lordnya kali ini berhasil untuk diamankan oleh Indonesia tanpa adanya kontes sama sekali. Tapi kayaknya enggak karena Marty sekarang udah mulai maju mencoba untuk mencari formasi dan memilih untuk di reset walaupun di sana banyak banget player-player dari Indonesia. Cukup riskan tapi dengan damage yang begitu besar di mana Chow berhasil untuk mendapatkan 1 nyawa dari junglernya. 3 player dari Kamboja berhasil untuk dihilangkan. Begitu double kill. Tersisa Moskov sendirian aja dan bahkan berhasil untuk men-shutdown dari seorang Chini. Killing spree diamankan pula dan hampir ter-wipe out dari Kamboja. Dan ini menjadi kesempatan Indonesia untuk bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes. Iya sebenarnya hitungannya udah wipe out sih tadi. Tapi kebetulan Kupranya respon ya. Respon dulu Di waktu yang tepat. Namun ini dia. Lord yang telah di-enhance jatuh ke tangan Indonesia. Ini bisa banget nih untuk dipakai tembusin base turret. Mungkin di yang ada di tengah ataupun di top lane 2 base turret itu udah menjadi keuntungan yang lumayan banget. Apalagi kalau dapetin 3 dan sebenarnya kalau kita lihat dari gold perbedaan 5.000 masih ada chance juga mereka untuk close game ini. Untuk nutup gamenya. Kita melihat dari damage, lihat damage dari Chini.
membombardir terus-terusan. Bahkan dari Chell yang kita tahu true damage-nya kan gede banget pastinya kan hitungannya. Karena dari early gak sih? Iya, karena Cini pokingnya dari awal dan dia agresif banget dari tadi. Oke, tapi Lord yang ter-enhance sekarang sudah berfokus menuju ke arah base turret di arah mid. Yang ternyata masih bisa di defense, masih bisa dilumpuhkan juga di tangan dari Kamboja. Tapi nampaknya kali ini Black Dagger form dari Fumi Echo sudah mengudara. Langsung jam ke lini belakang, tapi hanya sekedar untuk memukul mundur dan merelakan satu base turret di arah top lane-nya hancur. Iya. Dari Vival mau nyalain Magic Sentry musuh. Enggak gitu dong. Tapi tabrakan gaming dengan Tyrant Sledge, Tyrant Defense. Tapi damage-nya terlalu besar yang cukup diterima sehingga tercatat berhasil dihilangkan. Free hit dari Chell dan begitu pun dengan ada burst damage dari Cini. Yang membuat tim Kamboja kali harus kehilangan 2 player dan 2 base turret-nya. Wow, tersisa 3 member untuk melakukan defense. Minion mid-nya udah jalan. Kayaknya bakal coba untuk dipaksa mungkin sama Indonesia. Dan yes, base turret di arah mid lane bisa dihancurkan. Oke, tapi lihat Fumi Eko langsung maju lagi dengan ada Furious Dive. Tapi base-nya kali ini akan mencoba menjadi fokus. 1 hit terakhir killing spree. Diamankan oleh Chell. Flicker ke arah depan dan Cini langsung mengusir mundur pergerakan dari satu sosok player di depan sana dari Kamboja. Walaupun tersisa 2 player, tapi base-nya menjadi milik dari Indonesia. 1-0 Indonesia berhasil memenangkan babak best of one series dari grup stage-nya. Match pembuka 1 kemenangan untuk Indonesia. Walaupun awalnya sempat ketinggalan ya di early game. Sempat mengalami kesulitan tapi memang satu titik balik yang didapatkan oleh timnas Indonesia berhasil untuk mengalihkan keadaan dan membuat Indonesia unggul 1 poin untuk grup A saat ini. Oke, mungkin di awal pertukaran yang dilakukan oleh Kamboja menurut gue itu bagus banget. Selalu mendapatkan hasil dari apa yang mereka tukar. Dan kebanyakan rata-rata hasil yang mereka tuh lebih untung daripada Indonesia. Tapi dengan satu miss yang terjadi oleh Kamboja bisa dimanfaatkan langsung oleh Indonesia ketika momen tadi mereka coba untuk push di arah mid. Mau coba ngambil outernya yang langsung dibalikin sama Indonesia. Itu yang menjadi momen penentu Indonesia memegang kendali. Yes, dan aku selalu suka sama Fumi Eko. Aku juga yang suka. Akhirnya kita lihat ya begitu banyak banget impact momen-momen yang